Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan contoh nyata dari materi statistika. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Khalika Karimah Suara. Saya Fira Sakila Rahman. Saya Sophia Hidayat. Selamat menyaksikan. Kal, kayaknya aku mau jual mobil ini deh, Kal. Loh, emang kenapa gitu sama mobil ini? Soalnya kayak udah lama banget. Oh, kamu mau upgrade mobil berarti ya? Iya, dari 2018 kan. Oh, lumayan tuh, sekarang udah tahun 2025. Kayaknya aku mau upgrade ke yang baru deh, yang tahun ini. Oke, mantap sih tuh opsinya. Kamu ada kenalan jual mobil gak? Kayaknya aku kenal ada satu orang. Gimana kalau kita langsung ke alamatnya aja? Kita samperin. Tapi yang hari ini jadi. Jadi bisa kenalan aku ini. Oke, kita kesana ya. Sip. Kita tunggu ya di sini. Kata kamu kira-kira ini laku berapa ya, Kal? Soalnya ini aku benar-benar rawat dengan sepenuh hati. Terus aku makanya hati-hati juga kok. Aku gak pernah pakai jauh-jauh. Isi dilihat sih bodinya masih bagus ya. Emang waktu itu kamu beli berapa sih? Aku di 2018 harganya lagi 150 juta sih. Soalnya masih baru banget. Ya, paling turun dikit lah, cuma karena pemakaiannya kan udah 7 tahunan ya, berarti agak turun dikit lah. Soalnya kan bodinya masih bagus ya. Ya, semoga ya. Hai Kal. Udah lama ya nggak ketemu. Iya, udah lama banget. Nih, keberapa yang mau jual mobil? Halo. Ya. Boleh saya periksa dulu ya ini bodinya? Boleh? Boleh, silakan. Oh, oke. Kalau dilihat, ini kayak mobil yang keluaran tahun 2018-an ya? Iya, betul sekali. Kalau kayak gitu, kira-kira kamu bakal nawarin harga berapa? Kalau dari aku sih 120 mungkin ya. 120. Dan itu udah pemakaian selama berapa lama? 7 tahun kurang lebih. Pemakaian 7 tahun dengan harga 120 agak boleh nggak turun jadi 90? Aduh, kayaknya naikin lagi bisa nggak? Coba kalau jalan tengahnya nih, kalau 100 pas gimana? Kan tadi dari ini 90 ya? Dari Syakila 120, kita ambil dan jalan tengahnya 100 gimana? 100 boleh sih. Boleh? Oke, boleh. Bagaimana? Deal? Nah, jadi dari kesimpulannya itu kan tadi di video itu dari pihak Syakila tuh nawar 120 juta. Nah, kalau dari pihak ini itu nawarnya 90 juta. Nah, kalau dilihat dari prinsip variabel terikat dan variabel bebas kan suatu barang semakin lama dipakai maka harganya akan semakin turun. Nah, makanya dari pihak ini itu mencoba menurunkan harga menjadi 90 dan dari pihak Khalika mencoba menengahi jadi 100 juta. Sekian video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai perhitungan, kita memiliki 5 kolom yang berisikan data-data yang kita perlukan, yaitu data X, data Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Di sini, X adalah tahun setelah mobil dikeluarkan dan Y adalah harga per tahun. Berdasarkan kolom X tahun dan Y harga, kita harus menghitung data lainnya seperti X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk mencari nilai X kali Y, kita hanya perlu mengalihkan kolom tersebut satu persatu, berdasarkan barisnya seperti 1 dikali 150, 2 dikali 142, dan seterusnya. Sedangkan kuadrat yang perlu kita lakukan adalah mengkuadratkan dan mengalihkan angka tersebut dengan dirinya sendiri, seperti 142 dikuadratkan atau dikali diri sendiri menjadi 20.164. Catatan lainnya, itu alasan mengapa harga yang kita miliki ini tidak memiliki angka 0 ke belakang adalah karena kita mempermudahnya dengan cara dibagi 1 juta. Ini juga membuat perhitungan semakin mudah tanpa mempengaruhi hasil akhir. Jadi, harga tersebut sebenarnya merupakan angka ratusan juta rupiah. Pada tahapan berikutnya, kita akan memasukkan data-data tersebut ke dalam rumusan yang ada di sini. Nah, yang pertama itu kita memiliki rumus Y-topi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Y-topi ini dapat digunakan untuk menentukan harga pada tahun berikutnya.
Koefisien korelasi ini menentukan seberapa kuatnya harga dipengaruhi oleh tahun, dan koefisien determinasi ini adalah persentase dari seberapa kuatnya. Pada tahapan yang pertama, kita akan menentukan Y topi. Y topi itu terdiri dari A dan B. Jadi A tambah B kali X. Nah, A-nya dari mana? A-nya itu dapat ditentukan dengan rumus rata-rata Y dikurangi B kali rata-rata X. Sedangkan B itu sendiri dapat dicari menggunakan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Nah, pada rumusan begini, ini N itu dapat dilihat berdasarkan data, yang mana data kita itu terdiri dari 7 baris, maka di sini kita masukkan angka 7 karena ini merupakan total data. Sigma XY itu dapat dilihat dari kolom tabel yang tadi, sigma X juga sama, dan seterusnya. Nah, di sini kita menemukan B negatif 8,2. Nah, untuk nilai B ini sendiri dia memiliki keunikan lainnya. Nilai B ini dapat menentukan positif atau negatifnya dari sebuah diagram plot. Dimasukkan ke dalam rumus Y topi, B sama dengan negatif 8,2 kali X, dan kemudian kita menentukan A-nya. Menentukan A menggunakan rata-rata Y dan juga rata-rata X. Rata-rata X dapat ditemukan dari sigma X dibagi dengan N yang menghasilkan 4, dan sigma Y dibagi 7 yang menghasilkan 125,7. 125,7 dan 4 itu dimasukkan ke dalam rumusan A yang menghasilkan 158,5. Nah, di sini kita dapat menentukan rumusan dari Y topi. Oke. Pada tahapan berikutnya, kita akan mencari R atau koefisien korelasi. Koefisien korelasi dapat dicari dengan rumus N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu dikalikan dengan akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, dari data-data berikut kita menemukan hasil ini. Ini itu dapat ditentukan dengan yang sudah diketahui ya. Ini ada yang kuat, lemah, atau sedang gitu. Oke, berdasarkan tabel yang akan dimunculkan di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan rumusan tersebut ke dalam koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat dikalikan 100%. R kuadrat itu adalah R yang kita cari tadi, dimasukkan dan dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan 100%. Di sini kita menemukan bahwa hubungannya itu memiliki 99,88% kekuatannya atau hubungannya. Kesimpulannya, berdasarkan analisis koefisien korelasi dan determinasi, hubungan yang dimiliki adalah kuat dan negatif. Harga mobil atau variabel Y memiliki harga yang dipengaruhi 99,88% oleh tahun semenjak ia rilis, dan 0,12% lagi dipengaruhi oleh variabel lainnya. Maka semakin tua mobilnya, harganya juga semakin turun. Terima kasih ya sudah mendengarkan dan memperhatikan dari penjelasan serta video drama tersebut. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf juga bila penjelasannya kurang menarik dan sebagainya. Terima kasih banyak.